Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Diah Ayu Retno Ningrum, NIM 2017008333. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan, dan Kepuasan terhadap Niat Beli Ulang Konsumen di Shopee. Studi kasus pada mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi UST. Untuk yang pertama yaitu adalah latar belakang. Di era globalisasi seperti sekarang ini, teknologi informasi semakin berkembang dengan pesat. Perkembangan teknologi informasi membuat media internet semakin berkembang ke lapisan masyarakat, sehingga membuat media internet berguna dalam aplikasi bisnis yang disebut e-commerce. E-commerce merupakan suatu proses jual beli produk, jasa maupun informasi secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet. Dalam slide ini terdapat gambar pengguna internet di Indonesia pada tahun 2018. Di mana mengalami peningkatan sebanyak 10,12% sehingga menjadi 171,17 juta jiwa pengguna internet di Indonesia. Salah satu e-commerce yang ikut meramaikan bisnis digital di Indonesia yaitu Shopee. Keberlangsungan Shopee untuk memenangkan bisnis online ini dipengaruhi oleh niat beli ulang konsumen dan faktor yang meningkatkan tinggi rendahnya niat beli ulang tersebut yaitu kemudahan penggunaan, kepercayaan, dan kepuasan. Nah, yang selanjutnya itu ada rumusan masalah dan hipotesis. Rumusan masalah dan hipotesis sudah ada dalam slide berikut ini. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada kajian teori. Kemudahan penggunaan menurut Aditya dan Wardana, kemudahan penggunaan didefinisikan di mana seseorang telah percaya bahwa dalam menggunakan suatu teknologi akan terbebas dari usaha dan kesulitan. Kemudian, menurut Kim dan Ben Basat, membangun kepercayaan konsumen tergantung upaya dari penjual, dari konsumen, dan pemindahan dari target. Kemudian, kepuasan. Menurut Kotler dan Armstrong, kepuasan merupakan perasaan senang atau sedih seseorang setelah menerima produk yang telah dibeli. Apakah produk tersebut diterima dengan ekspektasi konsumen atau tidak. Kemudian niat beli ulang. Menurut Heller et al., niat beli ulang merupakan suatu tindakan seseorang atau konsumen untuk membeli produk yang pernah dibeli sebelumnya. Nah, yang selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu uji kualitas data. Di sini menyatakan bahwa semua data yang dilakukan dalam penelitian ini dinyatakan valid atau sah dan juga dinyatakan reliable. Kemudian yang kedua yaitu uji asumsi klasik. Di sini dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi distribusi yang normal. Kemudian tidak terjadi multikoliniaritas dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian yang ketiga ada analisis regresi linier berganda yang sudah tertera dalam slide berikut. Kemudian yang keempat ada uji hipotesis. Uji hipotesis yaitu ada uji simultan. Di sini dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Kemudian uji parsial atau T. Kemudian penggunaan dan kepercayaan secara parsial berpengaruh terhadap niat beli ulang konsumen di Shopee, sedangkan kepuasan tidak berpengaruh terhadap niat beli ulang konsumen di Shopee. Kemudian koefisien determinasi atau R-square. Ini kontribusi variabel dependen terhadap variabel independen menunjukkan sebanyak 90,6%. Kemudian yang selanjutnya ada kesimpulan dasaran. Di sini kesimpulannya kemudahan penggunaan, kepercayaan, dan kepuasan berpengaruh secara simultan terhadap niat beli ulang konsumen di Shopee. Kemudian kemudahan penggunaan dan kepercayaan secara parsial berpengaruh terhadap niat beli ulang konsumen di Shopee dan kepuasan tidak berpengaruh terhadap niat beli ulang konsumen di Shopee. Selanjutnya yaitu saran bagi praktisi. Shopee diharapkan dapat mempertahankan kemudahan penggunaan dan kepercayaan supaya dapat meningkatkan kembali niat beli ulang konsumen di Shopee. Kemudian hasil lain, kepuasan diharapkan dapat
kepuasan harap ditingkatkan supaya meningkatkan niat beli ulang konsumen di Shopee. Kemudian bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat menjadi literasi untuk penelitian selanjutnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.